Kan AC N0 kuadrat sin 2 theta per G kan. Tetanya itu 45 derajat. Sin 91. Jadi N0 kuadrat per G. N0 72 kilometer per jam per 9,8 meter per second kuadrat. 7200 meter per 3.600 second. Hmm? Ubah ke meter bukan meter. Oh, aku ada bagi sampai 3.600 kah? Ada itu di bawah. Oh, berarti jadi 20 per 9,8. Hmm. Bentar, kok aku pakai panelnya itu sih Hmm? Oh di ini mobil? kecepatan mobil. Oh sorry sorry. Iya. Ya makanya aku bingung, aku nak masukin panel apa sih? Aku bingung tuh tadi. Kalau udah harus kok. Ku cuma dapatnya sampai final quarter per G. Ku udah tahu aja dapat dari mana akar 2 per G per GV. Atau mungkin J bener mesin aku. Entar sih kalau ngecek pas tuh. Aku lebih kepada aku skip aja. Karena aku nyuruh jam tuh ya udah aku skip kan. Hmm. Terus aku kerja soalan dan dapat yang tadi itu yang tegak lurus tuh. Hampir lah bener sih, cuman ya gitulah. Tapi kok gini Google tanpa sifat. Ya Karena kalau dapat. hafal, aku baru hafal karena aku ada buat tidak dulu. Cuman aku. Enggak. WHT itu pas itu lagi sakit-sakit jadi ngajar kami yang TK dan alhasil trigonometri kami cuma belajar sin konstan dan kuda hafal di identitas apa pun. Cuma tuh dasar sih kayak sin kuadrat plus cos kuadrat terus sin A plus B. Cos A plus B kayak aku lupa-lupa deh. Sin A plus B ini apa ya? Sin A cos B plus sin B cos A. Kalau nggak salah Coba turunin rumusnya. turunin masalah. Hmm. Saya coba buktiin rumusnya. Ada ya? Omega Hmm. segitiga. Katanya lah kawan kayak matematika. Hmm. Iya dari Biasanya bisa bakal bisa biasanya dari pergi bakal gambar. ngerangku. Biasanya bakal ngerangku geometri ya. Iya pakai geometri aja. Atau bisa juga. Gue coba kasih kalian kok satu satu contoh. eh ini kan yang mobil ya. 72. Oke. Ini kita cuma tahu sudutnya. Tadi awal aku Kayak ngira apa aja. B itu di bawah titik maksimum. Jadi aku langsung kali dua aja. Kayaknya ada harus sih. Kayaknya Punya ada kan di harus. bawah. Punya kan di bawah. Ya. Data. Tapi dia lebih maju deh daripada titik maksimum. eh Sembarangan sih, maksudnya bisa di sini, bisa di sini. Tapi kita yang penting jangan jangan asumsiin Y di bawah maksimum aja. Ya. Apa yang kita tahu? Kita cuma tahu kecepatan mobil. Terus AB 500 meter.
Yang kita pengen tahu kan ini ya. eh, yang kita pengen tahu itu ya, jadi soal ini tuh secara implisit kasih tahu kalau titik C di mana mobil dan mobil dan peluru ini bertemu adalah titik di mana eh, AB AC sorry AC itu sama dengan VA VA itu kecepatan peluru ya, VA kuadrat sin 2 theta per G yang tadi. Tapi karena sin theta itu 90 derajat, maka ini VA kuadrat per G. Sambung aja. 2 kali theta 90 derajat. Oh Theta kan ya. 45 ya. Terus selain itu yang kita tahu adalah AB plus BC sama dengan AC. Ini aku udah tahu eh, cuman nih cara, tapi kita coba aja langsung eh, tebak aja kalau ini tuh mesti masukin AB kan dikasih tahu ya 500 meter ya. Sedangkan BC, oke, berarti AB plus BC. BC itu berarti kan VB kali T. Nah, oke, oke, kok ngerti. Tapi ya sesuai yang kau bilang juga, karena eh, T itu adalah T dari AB. Sorry, T dari A ke C untuk peluru ya. T dari A ke C untuk si peluru. Maka ini adalah 2 kali V A sin theta per G. Ini aku udah usah jelasin, aku tahu kan cara dapetnya. Ya. Hmm. Nah, sin theta itu kan sin 45 derajat, jadi sin 1/2. Jadi 2, oke, 2 VA per G, sin theta itu 1/2. Jadi VA per akar 2 kali G. Em, oke, jadi AB tambah VB kan diketahui ya. Jadi VB dikali VA per akar 2 kali G sama dengan VA kuadrat per G. Em, oke, jadi sebenarnya diminta hitung kecepatan peluru dulu. Oke, betul. Ini tuh persamaan kuadrat, tapi kurang kurang enak karena G-nya segitu. Jadi eh, kita coba rapiin aja dulu. Cuman ya, VA kuadrat per G dikurang VB per akar 2 kali G dikali VA dikurang AB sama dengan 0. Nah, ini rumus kuadrat, jadi VA itu adalah 1/2 kali 1/G. 1/2A yang di persamaan kuadrat. A-nya kan 1/G. Dikali sama minus B. B-nya itu ini minus VB per akar 2 kali G plus minus akar VB kuadrat per 2G kuadrat minus ini ada plus AB. Jadi 4 kali VA kuadrat per G. Sorry, VA kuadrat ada deh ditulis. VA 1/G dikali AB. Em, oke. Ini kah harus nebak kalau ngambil solusi yang plus? Karena
Karena kalian lihat ini kan dua, dua kok ini kan sama. Kalau keambil solusi yang minus, maka ini akan lebih besar daripada VB per akar 2G. Maka jadinya negatif kalau keambil solusi minus. Jadi keambil solusi yang positif supaya hasilnya plus. Jadi keambil yang solusi positif sama dengan G per 2 dikali VB per akar 2G plus akar VB kuadrat per 2G kuadrat tambah 4 AB per G. Ini bisa disederhanain dikit dengan G-nya dikali ke dalam, tanda kurung. Jadi ini dikali G, ini dikali G kuadrat, ini jadi G, dikali G. Em, ya atau bisa disederhanain lebih lanjut karena dengan cara ini 2 akar 2. Jadi ini VB-nya VB aja. eh, Ya ini dikali akar 2. Bentar, bentar. Salah. Salah, salah. Dikali. Iya, betul, betul. Dikali akar 2. Dikali akar 2. Dikali akar 2. Dikali akar 2. Tidak usah lah. Kayak gini aja. eh Ya, dari sini masukin angka. Setelah masukin angka itu hasilnya eh langsung hitung aja. Hitung. PB-nya itu PB itu yang 72 kilometer per jam. Kita ubah dulu. 72 kilometer per jam sama dengan 72.000 meter per 3.600 second. 20 watt. 20 meter per second. Oke. 20 tambah 20 kuadrat per 2 tambah 4 kali AB. AB-nya itu 500 kali Q. 9,8. 77,4. Betul ya? Hah, beda. Makanya aku juga bingung. Jawaban J berapa ya? Yang mana sih? Eh, yang di video berapa kecepatannya? Sama ya? Tidak ada jawaban. Jangan langsung bilang lanjutannya ada di buku mekanika satu dan tidak nyambung antara video. Oke, oke. Aku coba koreksi. Eh, Ya, mungkin ada yang salah hitung di solusi. Aku coba cek. Tapi aku coba cek jawabanku dulu. V-nya itu, Oke. oke. Tunggu bentar. Putra, aku di sekolah tadi sampai ini sin ya kirain selama ini kan aku tahu dua alfa tuh bisa kayak sin dua kali sin alfa cos alfa. Ya, hasilnya satu. Ya hasilnya satu. Jadi aku pakai cari lambat. Aku pikir udah boleh dikali. Oke boleh. Boleh, boleh. V Dapat kuadrat. sih cuman sampai situ doang. Akhirnya tuh aku nggak stuck. Nggak dapat jawaban.
Oh ya, aku yang salah. Ini akar 2 di atas. Salah hitung. 2 bagi akar 2. Akar 2 VA. Akar 2. Berarti di sini ini yang diubah. Akar 2. Ini jadi 2. Yang situ harus... oke. 85,6. Oke. Betul. 85,6 meter per second. Berarti AC sama dengan eh, V kuadrat persegi. 747. Eh, bener kok. 747. Ya, pembulatannya agak ini sih. Hmm, Ya, 747 harusnya. Jadi, kalau ditulis satu angka di belakang koma, ini tuh 7... Oke, lengkap Pak. 746, 929. Jadi kalau kabulatin, ini bakal jadi eh, 746,9 lah. Kalau kita ini satu angka di belakang koma kan. Kalau di situ 747 meter. Ya gitu sih. Jadi benar. Ini K kuadrat. Ini kan V ya benar. K kuadratin terus dibagi sama G. Kayak gitu. Cuman memang harus hati-hati sama pembulatannya sih. Eh, karena V-nya ini adalah, kalau K tulis lebih panjang, ini 85,5564. Nah ini kalau 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 kamu masukinnya cuma 85,6 ke kuadratin terus dibagi sama 9,8, itu hasilnya bakal jadi 7,69. Kalau kamu bulatin ke atas jadi 748. Jadi kalau kak ketemu soal yang numerik begini, lebih bagus kalau kamu masukin angka itu di hasil akhirnya aja, supaya ada deh masalah di pembulatan. Eh, aku kirim aku kirim hitungannya di WA aja. Hmm, Coba deh kirim gambarnya di WA. Bakal lihat eh, kalau kalian lihat
V-nya itu 85,5564. Kalau Kak ditanya V, berarti Kak masukin jawaban untuk V. Satu angka di belakang koma, berarti 85,6. Tapi ketika Kak ngitung untuk yang panjang AC, bagusnya Kak ambil semua angka di V, lalu Kak masukin rumus, baru Kak hitung lagi, baru dibuletin lagi. Karena kalau Kak pakai 85,6-nya, itu hasilnya 4747,69. Kalau Kak buletin ke atas jadi 748. Jadi meleset satu angka. Tapi kalau Kak ambil V-nya semua, terus Kak masukin ke V kuadrat per G, itu Kak bakal dapat 746,929 kalau Kak buletin jadi 747. Itu masalah numerik aja sih. Oke, yang ini clear, jadi tidak ada masalah di solusi ya. Oke, gimana nih? Ulang ngerti? Lah, Oke. Jadi mungkin yang bisa bikin keliru mungkin kalau misalkan kalian lihat gambar ini terus Kak berasumsi kalau B-nya itu di tengah ya. Eh, Padahal aslinya enggak begitu ya, karena ini kan 500, ini kan 747. Berarti kalau ini tuh 7, eh, kalau ini 747, kalau ini 500, berarti kan sebenarnya tengah-tengahnya itu kan 300 sekian kan. Kayak berarti 500 tuh justru lebih dekat di sini. Tuh, mobilnya harusnya di sini. 500. Jadi emang gambarnya misleading sih. Tapi karena memang soalnya nggak ngasih tahu kalau mobilnya di tengah-tengah, kada boleh berasumsi. Oke. Ada lagi yang kau kerjain hari ini? Serta apa lagi yang kau kerjain hari ini? Atau yang kau mau tanya? entah sih, Oh, udah tahu juga. kau belajar sampai mana jadi ya? Video 5 lah habis. Ini. Eh, Selain itu belum. Belum. Hmm. Tuh pun Kalau aku soal, sudah. oke. Kalau soal cuman yang satu soal tadi yang kau bilang lah bisa terus sama ini kan? Ya. Hmm. Terus satu lagi yang mana ya? Yang bentar, lupa aku sih. Entah aku juga nggak ingat. Oke. Terus coding aja soal SK lagi seperti biasa. Yang susah tapi. Hmm. Ada yang mau kau bahas? Mungkin momentum sudut itu apa beda kayak momentum biasa. Hmm. Beda. Ya aku tahu pada lingkaran atau pada lingkaran juga sih pada gerak melingkar mungkin atau gimana. Tapi kayak penggunaan momentum sudut tidak solid. Jarang kayak. Bukan jarang, tidak pernah aku paham. Oke. Kamu mau bahas momentum sudut? Ya boleh. Ya, oke. Ada di bahasa PCI, aku cuma aku tidak tahu dia ngomong apa. Hmm. Benar-benar tidak tahu Eh, aja. ya. Kalau dinamika rotasi ya yang kalau belajar apa ya? Kayak torsi kalau belajar. Lah, aku tahu itu tuh harus tegak lurus gitu. Terus Hmm. kalau nah, terus ada perjanjian juga tergantung secara jarum jam atau jarum jam yang negatif positif itu tergantung perjanjian masing-masing. Hmm. Oke. Momen inersial apa belajar? Momen inersia ini sebenarnya em, aku lumayan ingat dari itu LCC kami itu. Jadi aku tuh gak ngafal momen inersia tiap tiap apa namanya? Apa sih? Tiap eh, bangun-bangun. Misal kayak bola pejal tuh 25 ampere kuadrat Hmm. momen inersia. Terus silinder pejal tuh setengah ampere kuadrat. Sisa aku lupa karena lah tahun lalu. Oh, tapi kau tahu data dari mana? Aku pernah nonton di YouTube. Kan kalau di YouTube kan aku suka lewat kayaknya sering lewat penjelasan penjabaran.
Itu pernah muncul kebetulan dan tapi kalau lupa sih. Oke. Aku pernah lihat. Eh, Aku cuman pernah pakai momen inersia tuh, bukan pakai momen inersia sih, tapi kayak pakai soal energi ketek boleh menggelinding. Jadi harus itu soal mudah sih, dari pakai momen inersia bahkan bisa dibilang. Jadi pakai energi kinetik total rotasi plus energi kinetik yang translasi ya. Rotasi tadi setengah IR kuadrat. Momen oke. inersia berapa? Pas itu koin berarti kan silinder, pejal. Jadi setengah MR kuadrat. Oke. Terus tambah kayak yang energi kinetik biasa. Gampang sih soal. Oke, kau coba kasih tentang tadi karena kita sempat ngomong tentang trigonometri dikit, jadi kau kasih lihat ke cara pembuktian identitas trigonometri, tapi dikit aja. Kau bisa belajar yang em, teknik geometri, tapi di sini yang ku bakal kasih tunjuk itu pakai eh, persamaan Euler. Ya, Jadi persamaan Euler itu E pangkat I theta. Jadi E itu bilangan eksponensial natural, I itu bilangan kompleks, theta itu variabel. Dalam kasus ini theta tuh kayak eh, theta tuh ibaratnya di koordinat polar. tapi kalau aku gune rumus yang identitas ini, gue udah ganti koordinat antara kartesius ke polar. Iya, Dengan T dan itu susah kompleks analisis tuh. Mampus gitu. gampang sih, Masa gampang? gampang. Jadi kita lah Semuanya gampang kan? kita, Semuanya. kita lah pernah bahas tentang vektor satuan kan. Jadi sekarang kak bayangkan aja vektor satuan kak, cuman di dua dimensi. Eh, nah, vektor satuan kan satu sama sama satu. Nah, cuman sekarang kita pakainya bukan satu tapi bilangan kompleks i, di mana i adalah akar min satu. Jadi ini mirip analisis vektor. Kak bayangkan aja i. Jadi ini tuh sumbu real, ini tuh sumbu kompleks. Jadi sumbu kompleks itu artinya satuan dari sumbu Y itu satu I, dua I, dan seterusnya. Jika bayangkan ini sebagai sebagai vektor aja. Jadi E pangkat I theta itu ibaratkan satu vektor dengan sudut theta dari sini. Vektor tuh identitasnya cuma nih. Kalau kita, bentar, aku tulis dulu. Ini tuh cos theta tambah I sin theta. Kalau kalian lihat, ini tuh familiar dengan ketika aku nulis vektor satuan R topi sama dengan cos theta X topi ditambah sin theta Y topi. Nah, jadi eh, memang mirip karena prinsipnya sama atau prinsipnya mirip cara mikirnya. Jadi eh, X topi itu sumbu real, jadi tidak ada bilangan kompleksnya, sedangkan Y topi itu sumbu kompleksnya. Nah, jadi cuman kali ini X topi tidak ditulis apa-apa, sedangkan Y topi kita tulis sebagai I, sebagai bilangan kompleks. Eh, nah, terus kita kenalin yang namanya eh, konjugat. Jadi konjugat kompleks atau dalam bahasa Inggris kompleks conjugate. Kompleks conjugate itu penulisannya kalau kita punya suatu vektor di bilangan di sumbu kompleks atau suatu eh, bilangan kompleks. Kompleks conjugate itu kita kasih lambang bintang kayak gini. Itu artinya semua yang mengandung i kita ubah menjadi minus i. Nah, contohnya kan ini ada cos theta ditambah, nah i di sini kita ubah jadi minus i
sin theta. Nah, maka hasilnya eh, cos theta dikurang i sin theta. Oke. Nah, sekarang kita pengen cari sifat-sifat dari eksponensial ini. Sifatnya itu salah satunya eh, ini ini lana habis semua. Tapi kalau misalkan habis kita langsung pindah aja. Misalkan J tiba-tiba berhenti. Gua ada kirim dueling langsung kan. Jadi kita balik ke sifat vektor satuan. Vektor satuan kan sifatnya itu besarnya sama dengan satu. Nah, cara cari besar vektor itu adalah R topi dikali R topi lagi kan. Ya, kita bakal dapat kalau ini sama dengan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan satu. Nah, di bilangan kompleks ini sama. Kita definisiin apa yang namanya? Eh, oke, lanjut. Eh, oke, kita kalau untuk bilangan kompleks kita sebut besar satuan itu dengan istilah kadang disebut modulo, kadang disebut besar, magnitude, atau mungkin lebih sering itu disebut sebagai norm. Ya, jadi norm. Norm itu ibaratkan besar dari vektor, tapi di koordinat kompleks. Nah, penulisannya mirip, jadi E pangkat I theta, terus ada garis 2, oke, kayak kayak nilai mutlak. Nah, definisinya, kalau vektor kan, vektor itu didotkan dengan dirinya sendiri. Kalau bilangan kompleks, kita ambil bilangan kompleksnya, lalu kita ambil konjugatnya, dikali sama dirinya sendiri. Maka diperoleh cos theta dikurang I sin theta, dikali cos theta plus I sin theta. Lalu dihitung, cos theta kali cos theta jadi cos kuadrat theta. Cos theta dikali I sin theta jadi plus I cos theta sin theta dikurang sama dikali ditambah sama minus I sin theta dikali cos theta ditambah ditambah dengan minus I dikali I jadi dikurang I kali I atau I kuadrat sin theta. Nah, tapi I itu kan akar min satu. Berarti I kuadrat itu adalah akar min satu dikali akar min satu sama dengan min satu. Nah, hasilnya ini adalah plus satu. Ini sin kuadrat. Ini sin kuadrat. Jadi, ini kan ada I cos theta sin theta minus I cos theta sin theta. Jadi cancel. Maka kita kembali dapat eh, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan satu. Jadi kita sudah membuktikan kalau eh, ini itu sama aja dengan vektor satuan. Cuman kali ini kita pakai eh, daripada pakai X topi dan Y topi, kita pakai sumbu real dan sumbu kompleks. Jadi selain itu prinsipnya sama. Eh, kita juga bisa menjelaskan atau mendeskripsikan vektor secara umum, ya kan? Kalau misalkan eh, kayak di analisis vektor, kita bisa menulis sebuah vektor sebagai vektor F misalkan di sebuah sumbu F lalu theta terhadap X dan Y. Kita bisa tulis sebagai F cos theta
arah X ditambah F sin theta arah Y atau F dikali cos theta arah X ditambah Oh. sin theta arah Y. Oh, Ya, berarti kalau misalnya aku nulis vektor F harus tadi aku tulis X topi topi itu. eh iya. Oke. Nah, kalau I topi J topi itu sama aja atau beda? Oh iya iya iya, sami sami. Kadang orang nulis X itu jadi I, Y jadi J, Z jadi K. Ada juga yang pakai EX, ada juga lalu EY, lalu EZ kayak gitu. Sami. Oke. Em, ya, jadi suatu bilangan kompleks. Eh, Cuma nih, bilangan kompleks, kompleks. Nah, Z, suatu bilangan kompleks Z itu biasa ditulis sebagai X ditambah I kali Y, di mana eh, norm dari Z itu adalah Z. Oh, ini tuh Tapi sih normku. ibaratnya besar vektor, tapi kita nyebutnya kalau di bilangan kompleks kita nyebutnya norm. Kalau di analisis vektor kita nyebutnya besar vektor. Jadi ini harusnya akar. Karena kan vektor kan ada akar. Karena kita pakai Pitagoras. Jadi aku pakai kuadrat aja di sini. Jadi norm kuadratnya di sini itu berarti kan Z bintang, Z konjugat dikali sama Z. Nah ini bakal jadi X dikurang I kali Y dikali X ditambah I kali Y. Nah di sini X sama Y, oke. Di sini X sama Y itu bilangan real. Jadi ini tuh artinya R ini tuh artinya himpunan himpunan bilangan real. Eh, Tanda kayak E ini artinya berada di dalam. Jadi yang E itu artinya di dalam. Jadi ini cara bacanya X, Y, X dan Y itu berada di dalam himpunan bilangan real. Nah ini eh, kenapa harus ditulis gitu? Karena kalau nggak gitu maka kita butuh tulis konjugat juga di X dan Y-nya. Kalau nggak gitu kita cuma perlu nulis X kuadrat plus IXY min IXY minus I dikali I jadi minus dari min satu atau plus Y kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi sama persis kayak vektor. Nah, berarti kalau kita tulis, kita bisa aja tulis, Bentar kok. uh, Jadi zat bintangnya yang bintangnya selalu menjadi minus gitu. iya, jadi kalau bintang itu kita ngubah I menjadi minus I. Oke. Ya, cuman itu yang terjadi. Oke. Jadi Nah, nggak. ya betul. Eh, ini sebenarnya bisa aku biarin aja Z mutlak ini atau non Z ini. Tapi bisa aja kita milih untuk nulis, misalkan eh, kita pengen pakai analogi vektor. Jadi aku tulis aja sebagai R. Kita tulis sebagai R. Jadi ini sampai B kayak kayak eh, X, Y, terus ini R, terus ini theta. Maka X itu R cos theta, Y itu R sin theta. Maka Z itu adalah X tambah I kali Y atau R
cos theta ditambah I sin theta. Di sini I bisa dikeluarin. Jadi cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini kan E pangkat I theta. Oke. Jadi kenapa E pangkat I theta tuh banyak dipakai karena ternyata kita bisa merumuskan suatu eh, apa namanya? Ya kita bisa merumuskan sesuatu yang mirip seperti vektor, tapi di ruang kompleks. Eh, Ya manfaatnya banyak, keuntungannya banyak. Em, Oke, sebenarnya itu pendahuluan untuk bilangan kompleks. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi karena udah terlanjur bahas Euler, jadi aku sekalian aja. Target kita sebenarnya kan untuk cari trigonometri ya. Em, ya, jadi kita harus balik lagi ke trigonometri. Oke, kan E pangkat I theta tadi adalah cos theta ditambah I sin theta, lalu E pangkat minus I theta adalah cos theta dikurang I sin theta, atau eh, mungkin biar sekalian nunjukin trigonometrinya, ini kan jadi cos minus theta ya. Ini kan ibaratnya dari sini ke sini, theta theta jadi minus theta ya, tambah I sin minus theta. Nah, cos dari minus theta itu cos theta, sin dari minus theta itu minus sin theta. Nah, kita bisa jumlahin kedua ini, jadi E pangkat I theta ditambah E pangkat minus I theta. Ini dijumlahkan, sin theta-nya cancel karena plus minus, jadi ini 2 cos theta, atau cos theta sama dengan 1/2 E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta. Nah, sebaliknya ya, dikurang E pangkat min I theta sama dengan, eh, ya ini bakal jadi 2I sin theta, nota sin theta sama dengan 1/2I E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta. Nah, lalu kita bakal pakai sifat dari sifat dari eh, bilangan kompleks, yaitu turunan dari bilangan kompleks itu adalah dirinya sendiri, lalu turunan dari bilangan kompleks dikali, tapi ada A, X-nya dikali suatu bilangan, ini akan jadi, kan bisa pakai aturan rantai, kan bakal ketemu kalau ini adalah A, E pangkat AX, jadi cuma dikali sama A. Kalau diturunin lagi, dia bakal jadi, misalkan turunan keduanya jadi kuadrat, Eh, makanya kenapa itu simple. Berarti dengan sifat ini maka d pangkat d theta dari e pangkat I theta itu jadi I e pangkat I theta, theta dari e minus I theta ini jadi minus I e pangkat minus I theta. Maka eh, di sini kita bisa membuktikan bahwa turunan dari cos theta berarti kan adalah setengah dikali sama turunan dari e pangkat I theta ditambah turunan dari e pangkat min I theta sama dengan setengah dari I E pangkat I theta dikurang eh, I E pangkat min I theta. Oke, jadi ini bisa, oke, ini bisa dikeluarin I per 2 E pangkat I theta dikurang E pangkat minus I theta. Nah, ini bisa kita pakai trik di mana
kita kali atas dan bawah dengan I per I. Ini bakal jadi minus 1/2I dari E pangkat I theta dikurang E pangkat minus I theta. Nah ini kan sin theta ya. Maka terbukti ini minus sin theta. Ya dengan cara yang sama kan bisa buktiin kalau d theta dari sin theta itu adalah cos theta. Cara sami. Oke, ngerti? Atau terlalu cepat? Agak bingung lah mungkin. Oke, coba kak, mungkin Carna dulu ya. Ini penurunan aja kan tapi Ya penurunan aja. aku pernah mungkin lah hafal. Dan juga sih hafal juga. Cuma tapi kayak familiar. Tapi biar untuk pemahamanku aja. Di mana ya? Nah, cos theta kok nilainya setengah buat orang E pangkat I theta per E pangkat min I theta. Dari rumus Euler tadi, kan kita punya rumus Euler. E pangkat I theta, Oh iya ya. ya. Lalu kalau nurunin biasa kan ditolak kali terus dikurang satu. Kalau nurunin di theta gimana? Ya, kalau kalau nurunin eksponen itu sifatnya ini. Tetap gitu. Biar ya maksudnya aku tahu E pangkat X tetap cuman pun E pangkat X tetap. Ya, Tapi misalnya ada pangkat E pangkat X terus ada N. Nah, N juga ada berubah. dikali sama N. Oh iya, Ya, saya nyadar. ya. Berarti udah deh, nggak paham kok. Oke. Terus gini orang ngelen E kayak aku bilang tuh apa ya? Hmm? Terus gini orang bikin jadi kayak len pangkat E itu apa ya biasa guna ya? Yang kayak aku bilang hari itu. Eh, ya kurang lebih mirip lah karena ln itu kan integral dari 1/x. Jadi kenapa itu sering muncul karena kan di fisika kita sering ketemu sesuatu yang 1/x gitu kan atau 1/r kayak potensial gravitasi kan. Kalau kayak integralin ya kita bakal dapat ln. Kebayang? Ya, tapi kayak apa guna yang bikin jadi len pangkat E? Ya karena emang itu hasilnya aja sih. Enggak tujuan apa? Itu memang manipulasi ke len pangkat E. Karena juga Kayak kan soal. kayak kalau kau dapat suatu persamaan yang bilang kalau y sama dengan e pangkat x, terus kau diminta mencari x kan ya kau pasti bakal hitung logaritma kan. Kan kau dapat persamaan kayak gini, tapi kau diminta mencari x bukan mencari y kan. Ya kau harus cari lognya. Jelas dah atau yang katanya beda? Beda. Apa yang katanya? Kita bisa bikin satu samaan jadi kayak 5x itu jadi len pangkat E 5x gitu. Pak lu pak lu. Oh, kayak hmm, kayak gini. Ya, bentar. Aku Ya karena lupa kita 5 ini. kita punya sifat kayak logaritma itu kan ini kan saling cancel kan. Iya, tapi apa tujuannya kita manipulasi ke pangkat lah? Tujuan apa? eh karena ini kita bisa manfaatin eh kita bisa manfaatin identitas identitas dari eksponen. Ini aku udah di kebayang contoh konkret tau, tapi kita coba ngebayangin misal sesuatu kayak misalnya kita punya suatu fungsi di mana y adalah katakanlah x kali e pangkat x gitu kan. Nah, kita bisa manfaatin
ini dengan cara nulis E pangkat ln X dikali E pangkat X. Nah, ini kan bakal jadi E pangkat X ditambah ln X gitu kan. Em, ya, jadi kalau misalkan kita coba lah misalkan karena cari turunan dari ini, mungkin gampang loh. Turunan dari ini kan E pangkat X ditambah X E pangkat X. Kalau turunan dari ini, eh oke ribet. Tapi ya tergantung tujuan juga sih. Tapi biasa biasa karena biasanya itu karena mau manfaatin sifat ini. Ya mungkin ada tujuannya gitu. Katakanlah misalkan katakanlah misalkan eh, ya tujuannya emang ini sih me- apa mengumpulkan eksponensial aja sih misalkan kayak gitu. Atau kak ade ingat contoh soal apa yang pakai beginian? Ada sih. Wow. Mungkin di IG aku sering muncul soal-soal yang diubah ke bentuk plan untuk nyari sesuatu lah. Ya, ya, oke. Kadang kadang Ya, kepake untuk kayak kalau nggak salah X pangkat X sama dengan berapa ya Mas? 64 ya. terus disuruh disuruh cari X gitu. Ya, kan biasanya kan 8 pangkat 2 64. Ke pakai aja Tapi itu misalkan diminta, tapi tapi itu diminta X pangkat X. Aku lupa aja gimana. Kayak kayak itu soal, tapi aku lupa deh. Aku udah sana ya. ya Dalamnya. misalkan solo angka lah. Ya, aku ngerti maksud kau. Karena aku coba kerjain aja lah. Eh, ya, angka. Nah, ini kan jadi E pangkat ln X pangkat X sama dengan A. E pangkat X-nya kan kan baca pakai ini kan ln X pangkat X sama dengan X ln X. Jadi Emang X bisa gitu. sama dengan A. Nah, A juga bisa kak ubah jadi E pangkat ln A, E pangkat ln A. Nah, ini kan, ini kak bisa, hmm, Bisa apa? bentar, bentar. Atau di ln. Eh, ya, aku juga sulit yang kayak gini, tapi aku lupa gimana cara. Mungkin dia masukin lagi kayak ada A di situ, tapi Oh. entah kan coba carilah. Tapi mungkin ya tujuannya untuk sederhanain aja sih.
Atau ini ambilannya aja. Kayak, terus, aku lupa. Tapi aku, ya aku selalu lihat. Aku juga lupa sebenarnya. Yang pasti untuk pakai, supaya kak bisa pakai sifat-sifat eksponensial aja sih. Nah, lanjut lah. Kalau ketemu kak kirim lah. Kalau kak ingat. Oke. Terus ini kan turunan, no? Jadi kan pajak coba-coba buktiin turunan dari trigonometri pakai ini. Eh, terus penjumlahan sudut ya, kan pangkat. Sorry. Kita pengen buktiin kalau, untuk kita pengen cari sin A plus B, atau mungkin yang eh, agak agak susah, mungkin cos dari A plus B. Cos dari A Aku plus B ketemu kan kan? berarti, hah? Aku ketemu. Oke, apa ya? Tapi ini integral, yang x pangkat x aku lupa. Tapi aku ketemu integral, ini aku juga pernah lihat. Nah, ini kita. Integral dari x pangkat x. Oh, bukan itu yang ku kirim ke Kak. Hah? Bukan itu yang ku kirim ke Kak. Emang ya? Atau bukan? Maksudnya aku ngirim yang apa ya? Entah, aku lupa. Cuma ini panjang Hmm. banget. Ya, ya, mungkin panjang. Ya, ya lah, coba lihat lah. Aku kira lupa cara. Pertama diubah E, x pangkat x diubah jadi E pangkat x ln x dx. Ya. Lalu nggak tahu nih ngapain ada tiba-tiba ada sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga. Lalu terus jadi x ln x pangkat n per n faktorial. Entah dari mana. Oh, oke. Oke. Ngapain tiba-tiba faktorial? Baru kali ini aku nih. Hmm. Tunggu, tunggu. Ya, x per n faktorial dx kan. Jadi nih. Bernoulli integral. Hah? Apa Bernoulli integral? Aku lupa. eh tapi itu kayak rumus. Kayak, oke. Gimana cara? Ah, em, yang sigma itu namanya ekspansi Taylor. Ah, aku pernah dengar deh. E pangkat x itu x tambah x1 tambah, Bukan bukan Taylor series atau beda ya? oke. Ya, ya, dari Taylor. Sampai by. Hah? Sampai by dari Taylor. Oke. Oke, Taylor. Ya, itu. Jadi Kapaca pakai ini juga untuk ngebuktiin trigonometri. Astaga. Jadi jadi Kak punya tiga cara sekarang. Cara pertama pakai itu geometri, cara kedua Kak pakai bilangan kompleks, cara ketiga Kak pakai dari Taylor. Nah, Kak pilih lah karena yang lain. Tapi yang aku tunjukin yang ini. Eh, ya pangkat min I A min B. Plus. Oke. Setengah pangkat IA, pangkat IB, ditambah pangkat min IA,
E pangkat min IB. Terus oke ya Kak, yang Kak harus buktiin tuh kebalik sih. Jadi Kak harus buktiin kalau ini tuh sama dengan cos A, cos B, min sin A, sin B. Lebih kelihatan karena kan setengah E pangkat IA IP IA dikali setengah E pangkat IA dikurang IB dikurang 1/2 I E pangkat IA dan E pangkat IB 1/2 I E pangkat eh sorry, ini IA E pangkat IB dikurang E pangkat min itu. Ya Kak buktiin aja kalau ini bakal sama dengan yang di atas. Oke, kepanjangan kalau kamu mesti ngitung dulu. Eh dan kau bisa coba pakai geometri juga. Tapi kita pengen bahas ini. Kita pengen bahas momentum sudut dalam 10 menit. Oke. Momentum sudut. Jadi oke. Pertama, kita kan lah tahu momentum sudut kan. Jadi kita bisa langsung pakai istilah dari momentum. Jadi momentum sudut untuk satu partikel. Jadi oke, kita pengen ngejelasin itu dalam istilah sistem partikel. Jadi sistem partikel tuh yang pertama yang paling mudah itu satu partikel. Yang kedua adalah n partikel, di mana n ya adalah bilangan, misalnya n itu satu 2 3 dan seterusnya. Dan yang ketiga itu kita pengen bahas yang namanya benda tegar. Nah, bedanya kalau satu partikel, bedanya antara n partikel dan benda tegar itu adalah benda tegar itu bisa dianggap sebagai n partikel, tapi n-nya itu sangat banyak atau menuju tak hingga kayak gitu. Eh, ya, jadi untuk satu partikel, momentum sudut itu dikasih lambang L, di mana L adalah R cross P. Nah, kita sekalian bahas perkalian silang di sini. Jadi apa itu R cross P? Apa itu perkalian silang? Kita tahu R itu adalah eh, misalkan X. Oke, karena kalah tahu istilah IJK, aku pakai IJK aja mulai sekarang. Emang YC sebenarnya pakai mana? tambah K. Eh, Terserah sih. Cuman eh, kalau pakai IJK, eh, kan kalau X topi kan mirip X gitu kan. Itu aja sih. Atau ya Maksudnya? biar kita terbiasa aja. Bebas, Ah, bebas, bebas. Bebas, bebas. Maksudnya biar ku udah deh nulis X kebanyakan aja. Jadi oh, PXI ditambah. Atau biar lebih, eh, tulis aja topi ya. PY, C, tambah PZ, K. Nah, definisi dari, kalau belajar matriks belum? belum. Oke. Definisi dari R cos P itu adalah eh, X
PY dikurang Y PX I ditambah eh oke Y PZ dikurang Z PY arah C ditambah Y PZ salah X. Oke, kok kebalik? YPZ ZPY ZPX XPZ XPY YPX. Oke, ternyata lebih enak kalau kita pakai tetap XYZ. Eh, karena yang pengen ku eh, tunjukin adalah ini kan panjang loh rumusnya. Tapi untuk ingatnya gampang. Pertama, eh, di perkalian silang. Jadi perkalian silang itu adalah perkalian vektor. Artinya urutannya penting. Jadi kalau kan nulis R cross P dengan P cross R itu beda. Jadi R cross P itu adalah negatif dari P cross R. Nah, jadi intinya eh, kalau kita nulis R cross P, berarti kita nulis huruf pertamanya itu komponen dari R dulu, X, Y, Z-nya. Lalu komponen kedua, huruf keduanya itu komponen dari setiap P. Itu yang pertama. Urutannya penting. Kedua, kedua cara nentuin arah atau tanda tanda plus. Tanda plus itu kita sebut sebagai eh, eh, rotasi siklik. Siklik itu artinya X itu setelah X itu Y, setelah Y itu Z, setelah Z kembali ke X. Kalau tanda minus itu rotasi anti siklik, kebalikan. Jadi X ke Z, Z ke Y, Y ke X. Mungkin aneh ya, tapi Kak baca lihat dari sini. Kita lihat huruf yang pertama, komponen yang pertama dari setiap elemen. Ini kan pertama Y, setelah Y Z, setelah Z itu X. Jadi ini termasuk dihitung. Nah, ini kan Y, setelah Y itu Z, setelah Z itu X. Maka ini siklik, maka tanda plus. Sedangkan yang ini Z, Y, X. Z, Y, X. Maka dia minus. Ini juga Z, X, Y. Jadi Z, Z ke X ke Y, maka dia plus. Z, X, Z, Y. X, Z, Y, maka dia minus.